Halo arek Surabaya, sudah tahu belum sejarah kejayaan Kalimas, Jembatan Petean, dan Menara Syah Bandar yang terletak di kawasan kota lama Surabaya ini, yang pada waktu dahulu digunakan sebagai pusat jalur transportasi dan perdagangan melalui sungai. Berikut kisahnya dalam Surabaya Bercerita. Sungai merupakan salah satu jalur transportasi utama terpenting di Jawa sebelum adanya jaringan transportasi darat yang memadai pada abad ke-10. Pada masa kerajaan, sungai menghubungkan daerah-daerah pedalaman dengan kota-kota di pesisir Pulau Jawa. Kota-kota pelabuhan yang terletak di muara sungai lambat laun berkembang menjadi kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti kota Surabaya yang berkembang begitu pesat di sepanjang aliran sungai Kalimas, sehingga kota Surabaya semakin dikenal dan berbagai aktivitasnya. Sejak itu, banyak orang asing, antara lain pedagang dari Cina dan Arab, mulai mengunjungi Surabaya. Selain bersifat budaya, kedatangan mereka berdampak pada kehidupan sosial, politik, agama, dan ekonomi masyarakat perkotaan. Pada zaman Belanda, kota Surabaya digunakan sebagai daerah pendukung ekonomi perdagangan. Sungai Kalimas berperan penting dalam sektor komersial karena penggunaan Sungai Kalimas oleh pemerintah Belanda sangat efisien sehingga meningkatkan nilai ekonomi kota Surabaya, sehingga Surabaya tumbuh sebagai pelabuhan ekspor perkebunan Jawa Timur pada abad ke-19. Semakin ramainya kota Surabaya sebagai bandar komersial serta pelabuhan transit bagi pedagang yang datang mengakibatkan pelabuhan Surabaya lebih banyak menampung kapal-kapal dengan ukuran yang besar. Karena adanya hal tersebut, sarana pelabuhan yang telah ada dianggap kurang memadai sehingga dapat mengganggu kunjungan kapal-kapal pribumi dan Eropa. Dengan kondisi seperti itu, timbullah suatu pemikiran untuk perluasan serta pembangunan pelabuhan yang memadai. Di akhir abad ke-19 telah ada usaha untuk pembangunan pelabuhan baru. Namun, usaha tersebut mengalami kegagalan dan dalam jangka waktu yang lama, pelabuhan Surabaya belum mengalami perkembangan yang berarti sehingga proses atau jalur perdagangan masih berada di Sungai Kalimas. Transportasi dengan fasilitas yang memadai sangat bermanfaat bagi perekonomian dan perdagangan. Dengan faktor-faktor tersebut, Surabaya layak menjadi kota perdagangan karena Surabaya memiliki pelabuhan terbesar dan tercanggih di kawasan ini. Sungai Kalimas membelah kota Surabaya dan keberadaannya sangat penting sebagai jalur transportasi air saat itu. Sebagai salah satu kota penting di zaman penjajahan Belanda, Surabaya menyimpan segudang peninggalan yang mencerminkan kemajuan kota pahlawan ini pada masa lalu. Salah satunya adalah Jembatan Petean atau Varwedarbroek yang berlokasi di Jalan Jakarta, Perak Utara, Kecamatan Pabean Candiang. Pemberian nama ini karena diambil dari nama seorang panglima perang Angkatan Laut Hindia Belanda, yakni Admiral Varwerda. Jembatan Petean ini dibangun di atas Sungai Kalimas, tepatnya di kawasan Bataviaweg. Jembatan ini beroperasi pertama kali pada 16 Desember tahun 1939. Pembangunan jembatan berukuran 150 meter ini menelan biaya 1.333 100.000 gulden Belanda. Nama jembatan ini awalnya disebut dengan Varwedarbroek. Namun, karena sistem kerjanya yang ditekan atau disebut petean, maka nama jembatannya dinamakan Jembatan Petean. Atau dalam bahasa Jawa, petean ini artinya adalah dipencet atau ditekan. Dalam sistem tersebut, Jembatan Petean merupakan salah satu jembatan tercanggih pada masanya. Jembatan Petean dioperasikan menggunakan mesin yang terletak di dalam kedua tiang yang berukuran tebal. Mesin tersebut mempunyai dua roda gigi yang melekat pada tiang. Dua roda gigi tersebut menggerakkan dua tuas yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan jembatan konstruksi. Pada masa kolonial Belanda, jembatan ini berfungsi sebagai jalur untuk keluar masuk kapal dari Selat Madura ke pusat kota. Wajar jika Jembatan Petean ini dijadikan sebagai gerbang perekonomian kota Surabaya. Ketika pertempuran yang terjadi pada 10 November tahun 1945 pecah, Jembatan Petean ini difungsikan sebagai titik kunci untuk menahan serangan sekutu. Bangunan cagar budaya yang terletak di Jalan Kalimas Utara nomor 26 Surabaya ini menjadi saksi bisu kantor pelabuhan Pabean Surabaya.
Menara ini dibangun pada tahun sekitar 1700-an. Bangunan yang memiliki tinggi 10 meter ini berfungsi sebagai tempat kegiatan Syah Bandar. Saat Belanda menjajah, bangunan ini menjadi jantung bisnis rempah-rempah yang mendominasi perdagangan dunia. Menara Syah Bandar ini awalnya dibangun sebagai sarana Syah Bandar atau kepala pelabuhan. Tugas utamanya adalah memantau dan mengatur keselamatan maritim. Selain itu, Syah Bandar juga bertugas mengkoordinasikan kegiatan di pelabuhan dan bertindak sebagai badan pengatur, pengelola, dan pemantauan kegiatan pelabuhan. Semua aktivitas perdagangan di pelabuhan dioperasikan secara komersial. Menara ini memiliki fungsi penting sebagai menara pengintai, membantu memantau pergerakan dan aktivitas perdagangan dari kapal-kapal yang ada di pelabuhan. Selama masa penjajahan Hindia Belanda, menara ini juga digunakan untuk mengendalikan kegiatan pelabuhan dan distribusi komoditas perdagangan. Selain itu, gedung ini difungsikan sebagai gudang yang didedikasikan untuk penyimpanan, pemilahan, dan pengemasan hasil panen, seperti rempah-rempah yang menjadi produk utama VOC yang sangat diminati di pasar Eropa. Menurut berbagai sumber, sebelum pemerintahan Belanda memindahkan pelabuhan ke daerah Tanjung Perak, daerah tersebut sangat ramai dengan banyak perdagangan yang berbisnis. Menurut sejarawan Surabaya mengungkapkan bahwa pada masa itu Surabaya memegang peranan penting sebagai pusat perdagangan maritim, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Nah, sekarang sudah tahu kan sejarah Sungai Kalimas, Jembatan Letean, dan Menara Syah Bandar yang ada di kawasan Kota Lama Surabaya. Ke depan dikembangkan seperti apa menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya.